Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 22. Oke lah, gak usah caci saat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong saat ini akan melawan Lin King dan juga Linmu bersaudara. Mereka pun berkata pada Lindong bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk Lindong. Dia harus menarik kembali kata-katanya dan berlutut di hadapan mereka berdua. Namun Lindong malah tersenyum sambil mengatakan, "Jangan banyak bicara, kalian buang-buang waktuku. Kalau tidak, kalian saja yang berlutut di hadapanku agar aku bisa langsung melawan Lilang Tian." Kata-kata itu membuat Linmu bersaudara emosi dan langsung meluncur untuk menyerang Lindong. Mereka pun berteriak bahwa hari ini Lindong akan segera mati. Namun gertakan mereka itu tidak membuat Lindong ketakutan. Dia pun hanya menanggapi dengan santai. "Begitukah? Kalau begitu aku juga tidak akan memberikan ampun pada kalian." Semua yang melihat Lindong pun menjadi kaget karena ternyata Lindong serius melawan Linmu bersaudara secara bersamaan. Kakek Lin Zhentian, ayah Lindong, dan Lin Xia pun panik kemudian menyuruh Lindong untuk berhati-hati. Sedangkan Lilang Tian menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tiba-tiba saja, sebuah cahaya melesat dengan kecepatan yang tinggi. Yang ternyata itu adalah Lindong. Dia kemudian menoleh ke belakang sambil tersenyum. Dan saat ini, Linmu bersaudara sudah jatuh terkapar di lantai. Lindong pun masih berdiri tegak dan memandangi mereka berdua. Semua orang kali ini tidak percaya bahwa Linmu bersaudara telah dikalahkan oleh Lindong dalam waktu yang singkat. Bahkan setelah mereka berdua melakukan serangan secara bersamaan, tetapi hal itu tidak mampu menumbangkan Lindong. Orang-orang yang tadinya mengejek Lindong pun kali ini menjadi melongo, dan mereka merasa bahwa Lindong benar-benar kuat. Mereka pun paham bahwa ucapan Lindong menantang Lilang Tian bukan hanya gertakan. Kakek dan ayah Lindong pun juga tidak percaya bahwa Lindong sekuat itu. Kemudian Jintan pun tertawa karena Lindong telah menang. Lilang Tian pada saat ini hanya bisa terdiam melihat Lindong. Dan kini Lindong pun mengatakan, "Lilang Tian, kau lihat sendiri kan? Aku Lindong bukan kesini untuk menantangmu, tapi untuk menghajarmu sampai babak belur." Semua penonton kembali dibuat kaget dengan ucapan Lindong itu. Mereka merasa bahwa Lindong benar-benar sombong. Dan mereka baru pertama kali ini melihat ada orang yang mengejek Lilang Tian di hadapan banyak orang. Lin Go pun emosi melihat Lindong dan dia berteriak, "Kau sudah menghina aturan dan etika keluarga Lin. Lindong, aku akan mengusirmu dari klan ini." Tiba-tiba saja dari belakang Lin Go muncul tetua klan yang langsung mengatakan, "Kenapa? Aturan yang mana yang dia langgar?" Lindong mengalahkan lawannya dengan kemampuannya sendiri. Walaupun tekniknya masih mentah, tapi dia tidak melanggar aturan apapun. Tetua itu bernama Lin Song. Dia adalah tetua besar dari klan Lin. Lin Go yang mendengar kata-kata Lin Song pun akan tetap protes. Namun dengan cepat, Lin Song mengatakan, "Jangan terlalu dipikirkan. Kekuatan dan keterampilan lebih penting dari aturan." Lin Song kemudian melihat ke arah Lilang Tian dan berkata, "Dia sudah menyiapkan panggung itu untukmu. Lilang Tian, sebaiknya kau menjawab tantangannya." Lilang Tian pun berkata, "Baiklah, aku sudah terbiasa bertarung melawan para penantang seperti ini. Aku sudah melakukannya sejak kecil. Dan aku akan mengalahkan mereka satu persatu. Mereka tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya aku menjadi yang terpilih." Lilang Tian mengucapkan kata-kata itu dengan penuh kesombongan. Dan dia merasa bahwa semua orang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dirinya. Dan kini wasit pun mengumumkan bahwa ini adalah pertarungan terakhir turnamen klan Lin. Pemenangnya akan dinobatkan sebagai pemuda terkuat dari klan ini. Lindong dari keluarga cabang akan melawan Lilang Tian dari keluarga utama. Lindong pun menatap tajam ke arah Lilang Tian dan dia berkata, "Kau benar-benar suka memandang rendah orang lain." Lilang Tian pun menjawabnya, "Seharusnya kau bersyukur karena sudah bisa melawanku." Lilang Tian kali ini menganggap Lindong bukan saingannya. Lin Go yang akan melihat pertarungan ini pun dia mengatakan pada Lin Song bahwa Lindong hanya mencari perhatian saja.
Karena bagaimanapun juga, Lilantian adalah pemuda terkuat dari klan Lin. Menurut Lin Go, Lindong akan mendapatkan ketenaran bagaimanapun hasil dari kompetisi ini. Dan itu akan merusak reputasi dari Lilantian. Namun Lin Song hanya tertawa dan dia mengatakan bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba. Namun Lin Go masih saja ngeyel bahwa Lilantian akan menjadi ketua klan di masa depan. Reputasi ini sungguh berarti untuk dirinya. Lin Song kemudian membentak Lin Go yang banyak bicara dan Lin Song pun berkata, "Perhatikan ucapanmu. Apa kau pikir kau punya hak berbicara seperti itu?" Seketika Lin Go pun ketakutan dan dia meminta maaf karena sudah kelewatan. Namun di dalam hati, Lin Go merasa jengkel dengan tetua Lin Song. Lin Song kemudian melihat ke arah Lindong dan dia berkata, "Lilantian memang seorang jenius yang langka. Tidak heran dia menjadi pemuda terkuat. Tapi itu hanya sebatas di kekaisaran Yan saja. Percaya diri itu boleh, tapi jangan sampai lupa diri. Lindong sudah sampai di tahap ini dengan sumber daya yang sangat terbatas. Bagaimanapun hasil dari pertarungan ini, tidak dapat dibungkiri kalau Lindong adalah jenius di antara para jenius. Mudah-mudahan Lilantian belajar sesuatu setelah dia bertarung dengannya." Wasit pun kemudian berteriak agar para peserta mengambil posisinya masing-masing, di mana pada saat ini Lindong berada di lantai, sedangkan Lilantian melayang di udara. Lilantian pun melihat Lindong yang ada di bawahnya sambil berkata, "Setahun yang lalu di provinsi terpencil raya, kau sudah berada di tahap penciptaan bentuk. Sekarang kau sudah jadi lebih kuat. Majulah, tunjukkan teknik terhebatmu. Kalau aku yang menyerang duluan, kau mungkin tidak selamat." Lindong pun tersenyum dingin dan dia berkata, "Aku penasaran dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu." Lilantian pun menjawabnya, "Dari mengalahkan orang-orang bodoh sepertimu." Wasit kemudian berteriak mulai sebagai tanda bahwa pertarungan ini telah dimulai. Lindong dengan cepat melesat ke arah Lilantian sambil berteriak, "Biar ku perlihatkan padamu siapa yang bodoh." Dan dengan cepat Lindong mengeluarkan tapak pembelah lautan. Ini merupakan teknik tapak yang dipakai oleh Tengsa melawan Lindong sebelumnya. Setelah Lindong mengalahkan Tengsa, maka dia mengambil teknik itu dan mempelajarinya. Lilantian yang melihat teknik itu pun berkata bahwa tekniknya terlihat cukup kuat. Namun Lilantian merasa jika hanya seperti itu tekniknya, maka dia tidak perlu memakai teknik khusus untuk melawan Lindong. Yang pada akhirnya Lilantian mulai mengumpulkan energi Yuan di telapak tangannya. Dia pun melemparkan energi itu dan berbenturan dengan teknik milik Lindong. Hal itu menimbulkan ledakan keras di udara. Lindong pun tersenyum, sedangkan Lilantian terlihat sangat kaget. Begitu juga dengan orang-orang yang melihatnya. Mereka sangat terkejut karena melihat Lindong mampu mengimbangi Lilantian, dan mereka pun juga merasa bahwa Lindong benar-benar kuat. Lindong pun kali ini terjatuh dari udara karena gelombang ledakan akibat benturan dua teknik mereka, sedangkan Lilantian masih mengambang di udara. Tangannya pun gemetaran dan dia berkata di dalam hati bahwa serangan Lindong itu lebih kuat dari apa yang dia duga. Lindong kemudian tersenyum dan mengatakan bagaimana rasanya menerima serangan dari seekor semut. Lilantian pun menjawab, cuma sedikit lebih kuat dari perkiraan. Sekarang giliranku." Dengan cepat Lilantian mengeluarkan batu tapak iblis pembelah langit. Dari udara tempat dia berdiri pun keluar sebuah batu merah raksasa yang diselimuti energi hitam yang mengerikan. Lindong yang melihat hal itu pun berkata, "Itu cuma sebongkah batu yang terbuat dari energi Yuan. Pembelah langit katamu, lemah sekali. Kalau cuma batu, aku juga punya." Dalam sekejap Lindong mengangkat arena pertarungan, di mana batu yang dia angkat adalah batu yang asli. Sedangkan milik Lilantian adalah batu perwujudan dari energi Yuan. Semua orang yang melihat Lindong pun menjadi kaget. Mereka berteriak, berapa banyak energi spiritual yang dimiliki oleh Lindong. Bahkan tetua Lin Song juga kaget melihat Lindong yang ternyata adalah seorang ahli simbol level tinggi. Hal ini benar-benar tidak terduga. Sambil melemparkan batu besar itu, Lindong pun berteriak, "Kita lihat siapa yang lebih baik."
Dalam sekejap dua batu raksasa itu saling berbenturan. Dan kali ini langit dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan mata serta suara ledakan yang keras. Batu itu pun hancur dan berterbangan kemana-mana. Para penonton pun saat ini mulai membicarakan Lindong. Setengah tahap manifestasi dan seorang ahli simbol. Pantas saja dia berani melawan Lilantian. Batu-batu yang terlempar kemana-mana itu tidak melukai penonton. Karena pada saat ini, di antara mereka semua telah dipasang tembok dari energi Yuan untuk mengantisipasi hal seperti ini. Mereka juga merasa bahwa Lindong tidak bisa diremehkan, karena dia benar-benar sulit ditebak. Sambil tersenyum ke arah Lilantian, Lindong pun mengatakan, "Ternyata kau tidak sekuat perkataan orang banyak. Aku sedikit kecewa, Lilantian." Di udara, Lilantian kali ini terbatuk-batuk. Dia pun mengatakan bahwa Lindong hanya beruntung, dan Lilantian akan memperlihatkan perbedaan sebenarnya antara kekuatan dirinya dengan Lindong. Sambil terus mengumpulkan energi Yuan dalam jumlah yang banyak, Lilantian pun mengatakan jika Lindong mati hari ini, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Dengan cepat Lilantian mengeluarkan segel pinik yang agung. Dan ini merupakan teknik manifestasi Clan Lin. Sebuah energi besar yang membentuk burung pinik raksasa pun muncul dari Lilantian untuk mengalahkan Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong melawan teknik manifestasi Clan Lin yang telah dikeluarkan oleh Lilantian itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.